Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Hari ini masih dalam suasana Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita semua dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia di atas rata-rata. Istilah Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Kita semua jadi manusia-manusia takwa, ya. Dan hari ini saya ingin sharing tentang beberapa buku yang di depan saya, buku-buku yang saya tulis yang sekarang justru semakin tepat digunakan untuk suasana kita yang sedang ada di rumah, work from home, ya, kemudian belajar di rumah, kemudian ibadah juga di rumah. Teman-teman, luar biasa. Buku-buku yang saya tulis ini, termasuk buku terbaru saya adalah Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Ini bagaimana kita kemudian menciptakan suasana mindset, heart set, and soul set, juga healthy set, ya. Kemudian agar kita menemukan happiness, karena bahagia itu memang menarik rezeki, menarik kekayaan. Bahagia itu, dan termasuk bahagia itu juga membuat sistem imun kita lebih kuat lagi dan bisa menangkal insya Allah virus corona. Dan teman-teman yang hebat, thank you untuk beberapa teman, sahabat-sahabat yang kemudian memposting di Instagram lagi COVID-19 ini, kemudian di rumah membaca buku Unconditional Happiness. Buat sahabat-sahabat yang baru mengenal buku saya, terbaru 2020, dan kemarin di Zoom ada yang bertanya buku-buku Pak Nako yang mana, yang saya dia nanya tentang buku Seven Awareness. Sahabat-sahabat yang hebat, ya, sebelum buku Seven Awareness, saya juga punya buku yang memang spesial momen, yaitu bulan suci Ramadan. Bukunya kecil, memang didesain untuk buku saku, ya, buku saku, dan saya tulis di sini 30 harian bagaimana mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata. Dan cara baca bukunya juga unik, jadi satu hari satu tema, seperti itu sepanjang bulan Ramadan. Dalam buku ini saya membedah 10 hari pertama tentang tafakur, 10 hari kedua tentang tadabbur, dan 10 hari ketiga tentang tasyakur. Jadi cara baca bukunya hanya sehari 15 menit aja, 15 menit per tema. Dan buku yang menjadi salah satu buku aplikasi yang banyak digunakan oleh para pembaca termasuk alumni Seven Awareness adalah bagaimana 21 hari menjadi menemukan keajaiban, 21 hari, ya, menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam buku saya berjudul 21 Days to be Transhuman, 21 hari menjadi pribadi yang punya habit dahsyat, kebiasaan yang dahsyat, kebiasaan yang hebat, kebiasaan yang membedakan antara orang biasa dengan orang yang luar biasa. Dan cocok buku ini dipraktekkan bagaimana kita melatih melawan COVID-19. Nanti ada panduannya, dalam bukunya ada formula namanya 3S, ya, selama 21 hari. Nah, kalau baca buku ini Anda nggak boleh batal selama 21 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, dan sampai 21 hari. Dan 2009 lalu ada buku yang sangat menarik, novel saya, tebalnya 614 halaman, tebal, lumayan berat. Dan buku ini adalah bentuk novel, ya, berjudul My Name is Nakoy, bagaimana perjalanan dari nol, kemudian di dalamnya ada suasana sekolah, pesantren, terus kuliah, terus ada juga suasana bagaimana, ya, awalnya dalam ya, di kampus, ya, ketika saya kemudian ditolak oleh teman kuliah saya, ya, kemudian sampai akhirnya saya menikah dengan orang yang awalnya sama sekali nggak ingin menikah dengan saya, ya. Kemudian pada saat habis menikah kita juga dalam keadaan sulit, bahkan saya diminta untuk terpisah atau bercerai dengan istri saya. Kemudian akhirnya saya mempraktekkan ilmu Seven Awareness, bagaimana yang punya anak kembar, dan dapatlah anak kembar identik yang kemudian menjadi aplikasi dalam buku Seven Awareness, yang kata orang waktu itu adalah mustahil, impossible, tapi akhirnya ternyata nyata. Sekarang anak kembar saya sudah berusia 12 tahun, ya, sahabat-sahabat yang hebat. Dan ini adalah masterpiece dari buku utama Seven Awareness. Buku inilah yang menjadi latar belakang saya akhirnya meninggalkan kampus tercinta saya sebagai dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah
ketika buku ini bestseller, bahkan mega bestseller di Gramedia, dan membuat jadwal-jadwal kuliah saya, ngajar saya bentrok, dan akhirnya saya mulai meninggalkan kampus Paramadina dan kampus UIN dan menjadi seorang trainer, entrepreneur sampai hari ini. Dan buku ini pernah diresensi di Kompas, begitu besar, ada satu halaman Kompas, ada kalimatnya, kalau di timur ada 7 awareness, di barat ada 7 habit. Dan Gramedia Pustaka Utama, teman-teman, dan ini adalah masterpiece dari buku pelatihan 7 awareness ya. Dan yang dahsyat juga adalah buku saya tentang 1 minute awareness yang di launching di Hong Kong bersama dengan Dompet Duafa Hong Kong, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Bagaimana 1 menit yang mengubah nasib. Jadi biasanya pelatihan buku ini digunakannya pelatihannya singkat, hanya 2 jam, 4 jam sehari. Kalau 7 awareness bisa 2 hari, 3 hari. Teman-teman hebat, ini bagaimana kita menjadikan kesialan, keburukan menjadi sebuah good news. Nah, ini di sini polanya, termasuk ya suasana pandemi COVID-19 ini bagaimana dijadikan sebagai 1 minute awareness, bukan 1 minute nonsense. Dan last one and only ya teman-teman adalah buku terbaik juga dari saya, renungan saya tentang The Heart of 7 Awareness. Inilah jantung dari pelatihan 7 Awareness. Bukunya tebal, berwarna, diterbitkan bukan di Gramedia tapi Mizan Aura Books ya. Dan buku ini buku terbaik karena buku ini memang didesain khusus buat teman-teman yang ikut pelatihannya belum ada waktu, bisa baca buku ini dulu karena buku ini panduan-panduannya itu detail, kemudian terukur, dan ada pola-pola yang bisa dilakukan, teman-teman hebat ya. Dan 2 buku saya yang lain, pertama buku tentang entrepreneur Pak Basko, satu lagi tentang almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Nah, ini buku Pak Basko ya, pengusaha yang kelas 6 SD nggak lulus tapi punya penghasilan sehari luar biasa, pengusaha dari Padang ya. Dan teman-teman yang luar biasa ya, menikmati Ramadan, banyak waktu yang longgar, mari kita sama-sama isi, termasuk adalah dengan menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, kalau Anda ingin memiliki buku-buku saya, bisa datang ke Gramedia boleh, atau Anda juga mau online, bisa ke Nakhoy Center di 081905666479. Saya Nana Qasim Yusuf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.